Saya ingin merespon. Jadi beliau tadi ingin mengatakan kalau saya menderet shalom, shanti dan seterusnya itu bukan sekedar kaya wong selamat pagi, selamat siang, tapi itu sebuah komitmen. Saya ingin mengingatkan anak-anak saya bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kayak gitu itu. Jadi lepas dari identitas Islam atau tidak, bunyi assalamualaikum itu kan artinya saya berjanji ya bahwa saya ke kamu itu ono niki selamat. Saya hanya ngasih selamat sama kamu. Jadi saya nggak akan ngomongin kamu yang membuat kamu tidak selamat. Saya tidak akan melakukan apapun yang membuat kamu tidak selamat. Jadi itu satu perjanjian sosial. Maka begitu dikasih assalamualaikum, menjawabnya juga waalaikumsalam. Jadi oh yo aku yo janji yo karo kowe wis ayo selamat, podo-podo selamat. Makanya saya di samping shanti shalom kudune ya sugeng barang selamat disebut. Kita ora disebut-sebut kita. Tak tenteni sugeng endi selamat endi. Nah, kalau agak lebih mendalam sedikit nyun sewu Pak Yai Muhaimin, bahkan diperkaya dengan satu sistem, dengan satu penataan keselamatan bersama itu, yaitu aslinya gini, sudah diajarkan di kelas belum? Assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, aslinya begitu. Jadi ada tiga yang kita janjikan. Satu, keselamatan. Nomor dua, yuk kita bikin bareng-bareng supaya rahmat Tuhan itu menjadi barokah bareng-bareng, kan gitu. Jadi ada transformasi dari rahmat ke barokah. Karena di Indonesia sekarang bunyinya masih belum seperti itu. Di Indonesia sekarang masih assalamualaikum warahmatullahi wa'adzabuh, wandas pecauh ya toh, apa meneh. Jadi masih azab. Jadi rahmat Tuhan ini masih menjadi azab ya. Freeport masih jadi azab. Tambang-tambang menjadi penderitaan. Betul enggak? Hutan-hutan rahmat Allah menjadi penderitaan. Minyak masih menjadi penderitaan rakyat. Jadi belum wabarakatuh. Jadi malam hari ini sebagaimana yang beliau katakan, iki terserah kamu agamanya apa, ini bukan urusan saya, itu urusanmu sama Allah. Tapi maksud saya, kalau janji keselamatan ini diucapkan oleh kambing kepada sapi, cocok enggak? Aja ngarani sapi ra iso ngomong lho. Meng kowe ra iso memahami meng ngono to. Aku karo Nabi Sulaiman wis biasa kuwi. Depan karo sapi kedek bedes biasa. Jadi cocok enggak kalau air mengucapkan assalamualaikum kepada tanaman? Cocok enggak? Cocok enggak? Kan gitu. Tapi kalau hama mengucapkan assalamualaikum kepada tanaman kan enggak cocok. Nah, kalau manusia mengucapkan assalamualaikum kepada setan, cocok enggak? Setan juga tidak akan mengucapkan assalamualaikum, tugasnya adalah merusak kita, kan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah untuk malam hari ini, untuk hikmah dari Gus Dur, kalau assalamualaikum diucapkan manusia kepada manusia, relevan enggak? Pas enggak? Cocok dengan Islam enggak? Kan Islam itu satu tatanan di mana Tuhan nyuruh sampean menjadi khalifah, menjadi mandataris untuk menyelamatkan semua umat manusia. Amin. Betul enggak? Maka kepada semua manusia kamu mestinya cocoknya mengucapkan aku berjanji akan menyelamatkanmu dengan kata-kata dan perilakuku dan kita bersama-sama akan bikin satu sistem sosial bareng-bareng supaya rahmat Tuhan yang melimpah ini kita jadikan barokah. Kan gitu. Cocok enggak kalau saya mengucapkan gitu kepada Gimin, kepada Karjo? Cocok enggak? Tanpa saya tanya dia dari mana, turunannya sopo, kan enggak ada masalah toh. Nah, jadi Bapak, assalamualaikum tolong dipahami tanpa lembaga dulu, tanpa nama dulu, tanpa mau Islam mau apa enggak sih. Sing penting paham ora kowe assalamualaikum gue gitu ya. Oke. Jadi beliau, saya mohon Anda semua tepuk tangan ya. Oke. Saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong apa, saya ngomong substansi ngono ki lho, inti ning urip kuwi kan gitu. Cuman ada kekurangan dari beliau tadi, kan sudah ada Yahudi Shalom, sudah ada Shanti, sudah ada apa meneh? Rahayu, selamat sampurasun, sing durung ki mau salam gadolojo karo Darmo Gandul. Kuwi urung ono ki mau. Ono Pak ya? Itu tugasnya Cook
Oh, guk, nggih. Guk itu dengan guyon parikeno memberikan pengajaran kepada orang muda. Karena Punokawan itu tidak akan punah, karena dengan adanya Punokawan maka Satrio Pendowo bisa berhasil. Betul ya? Dengan adanya Cak Nun, dengan suasana rileks, inti pengajaran iman diwartakan. Betul tak? Berarti tepuk tangan untuk Cak Nun. Jadi lumayan acting saya berhasil ini. Saya itu aslinya raja menyamar jadi Punokawan, Pak. Nah, karena sampean semua percaya lumayan kan ini. Sip, saya akan teruskan samaran saya ini. Enak ya Raya. Ojo tegang-tegang lah pokoknya ya. Jangan tegang-tegang, kecuali malam pertama harus sangat tegang. Besok-besok ya, besok-besok ya. Oke, Pak Yai monggo diteruskan. Monggo Pak Han, 1-2 menit mungkin bisa mengungkapkan bagaimana kesannya terhadap Gus Dur. Matur nuwun, Pak Amin. Para hadirin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau cerita sedikit karena ada putra Gus Dur, tapi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ya memang masih ada ikatan, tapi ikatannya jauh karena itu cerita zaman Mojopahit. Gitu ya. Dari Ratu Manilo gitu. Tapi saya ingin mensitir saja dari tadi yang disampaikan oleh Cak Nun, Mbak Alisa, yaitu tentang pluralisme oleh Pak Pendeta gitu ya. Ada kalimat yang berbunyi begini dari Gus Dur gitu. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu si orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moralnya. Pertuhankan Allah bukan yang lain, gitu ya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk karena begitulah kehendak Allah. Memang karena manusia diciptakan dengan berbagai ragam. Bagaimana justru yang hadir pada malam ini bisa merangkum bagaimana kita menjadi ikatan suatu pelangi dari aneka warna yang ada di dunia ini menjadi budaya Nusantara. Nah, memang Nusantara ini kasusnya banyak sekali, gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi satu ikatan yang kuat karena kepentingan hanya di sini ribut sopo sirop, sopo ingsun gitu ya, kira-kira begitu teman saya. Jadi mari kita bersatu padu membangun negeri ini. Itu saja saya sampaikan. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meskipun beda-beda agama di sini terbiasa, Pak Pendeta Bambang itu mungkin membaca kulhunya, kalau membaca kul huwallahu ahad lebih fasih dari anak TPA. Kami sangat bergembira ini ada Pak Wayan Sumerta. Beliau memang tokoh dan tiap saat kita, karena kami sering mendapatkan tamu-tamu rombongan dari luar negeri. Kemarin baru saja ada tamu 15 diplomat negara Eropa datang ke sini. Biasanya saya bawa ke Masjid Gede untuk melihat betapa Masjid Gede, kota gede itu mampu mengcover, karena pagarnya itu kan Hindu, bangunannya Jawa, tapi fungsinya Islam. Jadi luar biasa para wali dulu, bukan sekedar akulturasi budaya, tapi konseptualisasi budaya. Maka setelah saya bawa ke sini, biasanya saya bawa ke wihara Pura Jagat Nata yang bangunannya hampir sama dengan Masjid Gede. Nah, silakan Pak
Wayan untuk bisa menyampaikan kesan tentang Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam keadaan baik atas karunia yang widhi Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kami kita dengar sama-sama bagaimana keberagaman itu indah sekali, dan memang demikianlah harapan kita di pertemuan malam hari ini pun seperti itu. Di Hindu jelas sekali hal itu didasari dengan sangat kuat, yaitu dengan kata Santi yang menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi itu diambil dari Lontar Sutasoma ya. Jadi kita berbeda tapi satu, dan tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu hanya satu, datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu cita-citanya bagaimana? Hindu tegas sekali menginginkan Satyam Siwam Sundaram. Jadi kesucian, kebenaran, dan juga keharmonisan. Nah, di sini kami kebetulan di Jogja ini bergabung dalam forum persaudaraan umat beriman, di mana intinya adalah ingin menumbuhkan persaudaraan sejati. Nah, ini pun kalau dilihat dari wawasan Hindu itu tepat sekali. Karena apa? Karena dinyatakan juga dalam Weda Brahman Atman Aikyam. Jadi Atman yang menghidupi melalui hidup ini adalah satu adanya dengan Brahman, Tuhan. Berarti memang ciptaan alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi apalagi kita di antara manusia, kenapa harus saling berselisih? Nah, sedangkan dengan yang lainnya pun harus harmonis. Nah, sehingga Trikarana itu menjadi konsep dasar juga di Hindu. Jadi adanya keselarasan hubungan ya antara manusia alam semesta dan juga manusia dengan Tuhannya masing-masing. Nah, demikianlah kira-kira tadi apa yang diharapkan oleh Mbak Alisa, dan juga bagaimana juga pertemuan ini mengharapkan adanya kegembiraan dan kebersamaan. Itu tentunya sangat pas dengan apa yang kami yakini. Demikian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Jadi ternyata semua punya cita-cita untuk damai ya, dan itu cita-cita final dari agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Kami berterima kasih ada Bante Samanta, lupa saya namanya itu. Monggo Bante, panjenengan. Ya, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya ini tidak jauh beda. Sang Hyang Adi Budaya ini tidak jauh beda dengan Gusti Allah. Jadi kalau seandainya saya mengucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, berarti saya memujikan Gusti Allah. Maksudnya saya berharap, saya berdoa semoga kita semua yang berada di sini berada dalam bagusing ati, akale lan polai Gusti Allah. Bagus sing ati, akal lan polai. Bagus atine, akale polai itu ciri-ciri orang yang sudah harmonis. Harmonis antara pikiran, hati, ucapan dan perbuatan. Nah, di sini saya sangat merasa bahagia luar biasa. Suasana yang luar biasa. Saya mendapat inspirasi bahwa orang-orang yang berada di belakang saya yang memakai seragam putih ini adalah para yogi yang luar biasa. Para yogi yang luar biasa. Yogi adalah mereka yang berusaha untuk menyelaraskan, mengharmoniskan antara hati, pikiran dan laku, perbuatan.
Mengapa mereka menjadi inspirasi? Musik kalau dimainkan oleh orang-orang yang tidak bisa menyelaraskan dirinya dengan orang lain, bisa atau tidak? Susah sekali. Makanya pada malam hari ini, melalui para yogi yang berada di belakang, saya berharap saya mewakili umat Buddha, ya, kita semua dapat meneladani seorang tokoh yang bernama Abdur Rahman Wahid, atau yang biasa disebut Pak Gus Dur. Kalau saya ngomongnya Gus Dur saja kayaknya nggak wangun, saya masih bau kencur. Pak Gus Dur. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh. Saya menghormati beliau. Keharmonisan ini tentu tidak bisa muncul seketika. Para yogi di belakang harus berlatih untuk bisa memiliki kemampuan menyelaraskan, menumbuhkan harmonisasi dengan yang lain. Saya kira untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan keselarasan di dalam kehidupan kita, kita perlu menumbuhkan harmonis di dalam diri kita, dan kemudian menumbuhkan, mengembangkannya kepada yang lainnya. Semoga melalui kegiatan pada malam hari ini, di dalam agama Buddha mengenal kelahiran kembali, Tupunarbawa, atau kelahiran kembali. Semoga Pak Gus Dur juga akan terlahir kembali, bukan sebagai Pak Gus Dur, tetapi melalui semangat para pemuda yang akan berjuang menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Saya mohon izin kepada bapak-bapak yang lain yang akan mendapat giliran bicara juga, tapi karena kita selingi satu nomor ya, satu lagu ya, karena sudah terlanjur di lantik sebagai yogi tadi. Nah, yogi itu dalam Islam disebut salik, Pak. Salik itu orang yang mencari tadi itu, mencari harmoni tadi. Salik bukan soleh. Kalau soleh itu orang yang ono salah-salah di piye carane ben dadi apik, itu namanya soleh ya, muslih ya. Kalau salik itu nganggo ka, salik wong sing golek apa ya, keselarasan. Nah ini memang mereka mencari keselarasan karena hidupnya tidak pernah selaras ya, yang di belakang saya ini. Juga saya sedikit khawatir ini di depan ini, romo-romo bapak-bapak iki nek sampean salam sejahtera kakean arek-arek ngerundel suwe-suwe. Soalnya saya orang Jombang dan Gus Dur itu juga hampir tidak pernah ceramah di Jombang. Gus Dur itu di luar Jombang, saya sendiri orang Jombang tidak berani ceramah di Jombang, soalnya ngomong apa mesti dikomentari. Khutbah Jumat nyuruh para jamaah yang berbahagia, sing buri bagian dasmu. Itu nih Jombang. Ya sampean dari tadi salam sejahtera iki dong grundel sejahtera piye? Kredit durung iso mbayar ya sejahtera ini. Asiknya kita bareng-bareng tuh kayak gini nih gitu. Tadi Mbak Alisa tadi kan mengatakan Gus Dur itu bukan bela Cina, bukan bela Konghucu, bukan, enggak. Gus Dur itu menegakkan keadilan. Janjane iki ya iya. Ajak muring-muring Alisa. Gus Dur itu setia kepada hatinya wong cilik. Wong cilik iki nek karo Cina iki sayang banget. Wong cilik Jawa iki. Dadi nek ana Cina becak iku sedih hatine. Walah Cina kok becak. Ngono kuwi. Saking apike wong Jawa, Lis. Saking apike. Nek wong Jawa becak ora apa-apa, kere ya wis pancen wis pantese kere ta. Ana Cina kok becak, Cina kok kuli ning pasar kan mesake ya, ngono ki to. Gitu. Cina iku kudune duwe piramid no, ngono ki to.
saya mohon kita memiliki kemesraan terus menerus. Salah satu metode kebersamaan adalah Anda menemukan komunikasi yang mesra secara budaya. Jadi ngene-ngene iki ojo selalu formal, ojo belum tok urip iku ana daginge, ana sarafe, ana otote, ana aluse, ana helai-helai yang lembutnya. Hidup itu lengkap. Sekarang ini kebanyakan orang tuh belum tok, keras tok gitu. Padahal hidup itu macam-macam. Bahkan yang paling vital dalam hidup adalah sesuatu yang pada saatnya keras dia keras dan pada saatnya lembut dia lembut. Yo, paham ada. Itu yang paling vital dalam hidup itu malah seperti itu. Kapan harus keras? Keras. Kapan harus lembut karena tidak diperlukan. Lembut. Enak toh Pak ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum Bapak yang berikutnya saya mohon para yogi aslinya Pak, saya sama Pak Nevi ini di belakang sampean ini, Pak Nevi sama Pak Joko Kamto itu ini main musik bersama sejak 1976. Jadi sudah 40 piro tahun gue? 46 tahun. Ya. Nah, pada tahun 1977-78 itu kita bikin musik puisi yang berjudul Yogi Pak. Jadi saat durungnya sampean jadi sampean Cik. Cik umbelen. Kita jadi waktu itu kita bikin musik Bali, syairnya judulnya Yogi. Tapi kelingan puisi nih sing memandang pantaimu Bali. Aku melihat di seberang laut itu bersila seorang yogi. Stop waktu penyair waktu itu. Nah, supaya agak menjadi informasi saja, kalau saya itu jangan diperdulikan. Saya itu ada ndak apa-apa, ada yang ndak apa-apa, ndak ada pengaruhnya apa-apa kalau saya. Jadi saya itu ndak peduli juga mau seniman, mau kiai, mau gus, mau bapak-bapak. Saya tidak pernah peduli sama diri saya sendiri. Saya penuh hidupku oleh cintaku kepada Tuhan dan umat manusia. Sampai diriku sendiri hilang entah kemana. Hanya saja setiap tengah malam aku menemukan diriku tergeletak bersama Novia. Nah sampean tak kandhani timbangane bingung nyeluk Pak Gus Dur. Aku ya diceluk Pak Cak Nun barang gitu. Tapi juntrungnya itu begini. Jadi Gus itu panggilan kultural. Jadi kalau di keraton itu, kalau sampean dulu di Jogja, dari merantau ke Jogja, semua orang yang jualan di pinggir jalan atau di kampung kan manggilnya Den. Jadi kalau urusannya itu aristokrasi keraton, manggilnya Den, dari kata Raden. Kalau aristokrasinya itu pesantren, Pak Yai kan dihormati sebagaimana raja, maka panggilannya Gus, dari bagus. Jadi anak kiai lahir cepret itu wis langsung Gus. Itu aslinya. Lah saya, bapak saya bukan kiai. Bapak saya petani, duwe kebo, sapi, wedhus, jaran, bedes, sapi turute, maka saya dipanggil Gus. Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya. Aslinya di pesantren, Gus itu anak kiai. Nanti dia dididik nyantri kepada bapaknya, mbahnya sendiri. Begitu dia bisa kitab kuning, kemudian bisa mulai mulang ngaji setelah Isya, dia mulai bukan Gus lagi. Kalau begitu bisa ngajar ngaji disebut Yai, bukan Kiai, Yai. Jadi buyutnya Mbak Alisa itu disebut Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu Mbah Kiai. Kiai itu dari Jawa Tengah, karena orang Jawa Tengah itu semua dikasih Ki. Orang yang dihormati disebut Ki Hajar Dewantoro. Siapa lagi?
Kibot, Ki Anom Suroto. Ya, sapi turuti ya. Oke. Nah, begitu ada seorang yai datang dari Jawa Timur mengajar di Jawa Tengah, dia disebut Kaiki Sopo. Oh, Kaiki Yai, akhirnya jadi Kiai. Nah, karena Jawa Tengah dulu adalah punya Jogja, Jogja adalah ibu kota Republik Indonesia, maka mainstream bahasa berasal dari sini dulu sebelum Betawi. Maka kata Kiai lahirnya dari sini dulu. Itu karanganku. Nek kamu nggak percaya diteliti. Lah kamu nggak mau neliti, kalau saya ngomong marah, makanya teliti toh, kan gitu ya. Kiai itu lahirnya Kiai kalau di Jogja adalah seseorang disebut Ki Hajar Dewantoro tadi, terus ada Yai datang disebut Kiai. Nah, Kiai yang di Jawa Timur lain, bukan sama dengan Jawa Tengah. Di sana itu Jombang terutama itu separuh apa santri kiai, separuh maling gendho. Jadi antara anak kiai sing kurang ajar ya akeh ya Mbak Lisa. Sing dadi anak kiai sing dadi preman ya oke. Nah, tapi rakyat kan tetap menghormati anak kiai. Betul enggak? Suatu hari ono kendurenan, sunatan, mantenan, dilalah anak Pak Kiai sing ora nyantri, yaitu sing gendho preman kuwi mau, liwat langsung dijaluk ndongani. Ngono ceritane. Padahal dhek ora iso ndonga, akhirnya dhek dikongkon Kiai. Ngono. Kiai itu. Terus yang sebelahnya Kiai. Kiai, semua melemparkan ke sebelahnya Kiai, 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 Kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa berdoa. Orang menyebut oh sing ndonga kuwi Kiai. Ngono ceritane iku karangan kedua. Oke, lah kowe ngopo ngelundasmu ya ta? Hidup begitu nikmat, Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Tidak usah uang, tidak usah kesuburan alam, di dalam dirimu sendiri terdapat pernik-pernik emas, permata, batu mulia yang kalau engkau menggalinya menjadi nikmat dan indah luar biasa. Ngono rek.